Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala nabiyyinal karim. Amma ba'd. Ikhwah akhwati fillah yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali materi pembahasan kita di buku Akhtaul Musallin, atau yang diterjemahkan dengan belum sholat sudah keliru. Di kemarin kita sudah bahas sampai di poin nomor 7 ya. Nah, kita lanjutkan hari ini yang nomor 8. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Ada mutanazzuh minal bauli. Yang ke-8 yaitu adalah jika yang terakhir kemarin kita bahas adalah tidak mengambil penutup ya, tidak mengambil penutup saat buang air, maka yang ke-8 ini adalah adam tanazzuh. At-tanazzuh itu membersihkan diri atau bersuci minal baul, dari buang air. Nah, ini lebih parah gitu ya, dan dipastikan ya, ketika seorang itu tidak membersihkan diri dari najis, baik itu BAK atau BAB, sengaja atau tidak sengaja, ketika dia sholat dan dia ingat, maka dia wajib membatalkan sholatnya, karena merupakan syarat sah daripada sholat itu adalah membersihkan diri dari najis. Dan ini jelas tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang berikutnya adalah qada'ul hajah fil ma'ir raqid, yaitu bagian dari adab kita ketika kita buang air adalah tidak membuang air di tempat atau di tempat air yang menggenang. Ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladzi la yajri. Jadi janganlah kalian buang air atau qada' hajah di air yang menggenang, tidak la yajri, tidak mengalir. Ya, tsumma yaghtasilu fihi, dalam lafaz Muslim adalah minhu. Kemudian setelah dia kencing di situ dia mandi dari situ. Artinya di sini air yang menggenang, yang tidak mengalir ya, seperti mungkin danau misalnya ya. Dan kita tahu dari air itu orang-orang mengambil untuk bersuci ya, untuk makan minum, maka kita tidak boleh ya. Bagaimana caranya? Misalnya kita harus buang air di situ, maka hendaknya menjauh ya, jadi supaya najisnya tadi tidak masuk ke dalam air tersebut. Baik, yang ke-10 adalah al-i'tiqad anna salat al-mustajmir bil ahjar ma'a wujudil ma'i batilah. Ini adalah materi tentang istijmar ya. Istijmar itu istinja ya. Nah, kalau istinja itu cebok pakai air, tapi kalau istijmar itu kita membersihkan najis, bekas najis ya, bekas kita BAB atau BAK dengan menggunakan hajar atau bebatuan ya, kerikil yang kecil-kecil ya. Kalau batu gede-gede kan nggak mungkin bisa ya. Jadi kerikil yang kecil-kecil. Nah, di sini istijmar itu tidak disyaratkan harus tidak ada air. Nah, jadi nggak ada syaratnya. Artinya ada air atau enggak, kemudian misalnya seseorang membersihkan najis tadi menggunakan batu ya, maka itu hukumnya sah. Maka kalau di sini ada keyakinan enggak sah, itu perlu diluruskan ya, selama istijmarnya tadi memenuhi syarat. Di antaranya adalah beristijmar menggunakan minimal adalah 3 kerikil ya, batu kecil-kecil, kemudian tidak menggunakan kotoran binatang dan tulang. Karena kotoran binatang ya, kita tahu kita mau membersihkan diri dari najis, masa menggunakan sesuatu yang kotor gitu ya. Secara logika kita tidak menerima hal itu. Kemudian adapun tulang adalah bahwa tulang itu adalah makanan daripada makhluk Allah yang bernama jin. Baik. Kemudian yang ke-11 adalah istiqbalul qiblah wastidbariha. Istiqbalul qiblati aw istidbaruha 'inda qada'il hajah. Yaitu adab yang berikutnya adalah tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajah, baik itu BAK atau BAB. Hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan, idza ataitumul ghaitah fala tastaqbilul qiblata biwa'itin wala baulin.
wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharibu. Jadi ketika kita buang hajat tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, Rasulullah SAW di sini menyebutkan walakin syarriqu au gharibu, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ini posisinya Rasulullah pada saat itu ada di Madinah ya kalau nggak salah. Jadi Madinah, posisi Madinah ini utaranya selatannya Makkah, jadi ngadep ke utara kiblatnya itu ya. Nah kalau kita berarti di Indonesia arah kiblat itu ada di sebelah barat, berarti kita tidak boleh menghadap barat atau timur, tetapi menghadap utara atau selatan. Ini berlaku jika kita buang hajatnya di luar di luar ini ya, di luar bangunan gitu. Jadi adapun ketika misalnya di dalam bangunan, maka di sini dibolehkan, walaupun meski dibolehkan tetapi kita usahakan untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Maka alhamdulillah kita dapati toilet-toilet ya di masyarakat kita itu kalau nggak menghadap utara ya menghadap selatan gitu ya. Jarang sekali yang menghadap ke timur atau ya ke barat gitu ya. Baik, kemudian di sini ya saya langsung aja yang ke-12 adalah qada'ul hajah fi turuqin nas aw dhillihim. Jadi membuang hajat di tempat-tempat turukun nas itu jalanan ya, di jalanan yang biasa dilalui manusia, aw dhillihim atau tempat di mana manusia atau masyarakat orang-orang itu banyak meneduh di situ ya, mungkin di bawah pohon ya misalnya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan ya, ittaqul la'inaini, jauhi dua la'inaini yang mengundang laknat manusia gitu. Kemudian para sahabat bertanya, qalu wa mal la'inaini ya Rasulullah, apa itu la'inaini? Ya, dua hal yang bisa mengundang laknat manusia tadi. Rasulullah SAW menyebutkan alladzi yatakhalla fi turuqin nasi au fi dhillihim, yaitu yatakhalla itu menyendiri, maksudnya ya buang hajat tadi ya, buang hajat di jalanan yang biasa dilalui manusia, au fi dhillihim atau tempat-tempat yang biasa digunakan untuk berteduh. Nah ini secara logika ya jelas gitu ya, situ adalah tempat umum ya, tidak mungkin kita gunakan untuk buang hajat. Kemudian yang ke-13 adalah al-istinja birrawath awil adam. Nah ini adalah tadi membersihkan najis dengan menggunakan tulang atau kotoran hewan. Ini juga dilarang ya, dan tadi sudah sedikit kita jelaskan. Lanjut yang ke-14 adalah al-israf fil ma' indal istinja wal wudu. Jadi al-israf itu berlebihan ya. Nah berlebihan dalam hal apa? Dalam menggunakan air untuk istinja atau wudu. Dalilnya jelas di sini firman Allah apa? Wala tusrifu ya. Innahu la yuhibbul musrifin. Jadi dalilnya secara umum adalah firman Allah wala tusrifu, jangan kalian wala tusrifu, jangan kalian berlebih-lebihan ya. Innahu la yuhibbul musrifin. Jadi Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat mubadir gitu ya. Jadi air ketika wudhu misalnya kita pun juga harus ngirit gitu secukupnya. Al-inkaru ala man yabulu qa'iman. Ini tidak usah kita bahas ya. Di sini adalah yang ke-16 adalah huslu al-qubul wal dubur inda kulli wudhu. Ini ada satu keyakinan atau mungkin orang nggak mantep gitu ya. Jadi setiap mau wudhu itu dia ghuslul qubul wad dubur, itu dia mencuci ya atau membasuh kemaluannya ya, depan dan belakang setiap wudhu atau setiap mau wudhu. Jadi ini ada satu keyakinan tentunya, maka ini harus diluruskan. Itu tidak ada sunnahnya, tidak ada anjurannya, dan bahkan malah sekilas ya memberatkan gitu ya, karena tidak ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayatnya jelas ya, ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Jadi ketika kalian wahai orang-orang beriman
jika ingin mendirikan sholat maka faksilu, ya di sini adalah rukun wudu, yaitu membasuh muka, mencuci tangan, kaki, ya, dan di situ tidak ada perintah untuk membasuh kemaluan. Kemudian di sini adalah yang ke-17, ghuslud dubur minal hadath. Nah, kalau tadi berhati-hati gitu mungkin ya, membasuh kemaluan. Nah, kalau di sini membasuh bagian yang belakang aja ketika dia mengalami hadas atau kentut, ya. Di sini al-fusa awid durat. Fusa itu ya sama-sama kentut, ya, tapi kalau fusa itu yang enggak ada suara, ya. Durat ini yang ada suaranya. Nah, ini baik bersuara atau tidak itu tidak perlu dibasuh, ya, tidak perlu dicebokin. Kemudian yang ke-18 al-waswasah fi inqadit thaharah. Di sini ada keraguan, ya, apakah saya tadi masih ada wudhu atau enggak gitu, ya. Selama kita tidak dapati kita batal wudhu, maka tidak perlu membatalkan atau tidak perlu wudhu lagi. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan la yansarifu hatta yasma' sautan aw yajidu rihan. Jadi di sini ada seseorang yang syaka, ya. Syaka itu mengadu, ya, kepada Rasulullah SAW bahwa dia itu kayak was-was, ya, ada yang bisikin kira-kira wudhunya masih ada enggak gitu, ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan layan sorif, maksudnya jangan kalian mundur atau beralih, ya, karena posisinya ini sedang sholat. Jadi ketika kalian ini sedang sholat, kemudian ada firasat, ya, atau ada keraguan, jangan-jangan kentut dan sebagainya, maka kata Nabi, jangan beralih, ya, jangan mundur, jangan keluar dari sholat sampai kamu mendengar sautan, ya. Sautan ini ya suara apa? Suara durab tadi, ya, kentut. Kemudian auya jidurihan, atau kalian dapati angin, ya, angin yang keluar dari dubur tadi, dubur, betul, ya. Baik, jadi al yaqinu la yazulu bisyak. Jadi satu keyakinan yang, ya, kita misalnya 100% atau 90% yang kita yakin belum batal, maka tidak bisa keyakinan tadi tidak bisa dihilangkan dengan hanya misalnya 10% keraguan, ya. Jangan-jangan, nah ini hanya waswasatu syaitan. Kalau diikutin nanti bisa membingungkan diri, ya, dan akan mempercapek diri, gitu, ya. Kemudian yang ke-19 adalah i'tiqad wujubul wudu ba'dal hadatsy walau lam yurid as-shalah. Jadi ada satu keyakinan wajibnya seseorang itu menjaga wudu. Jadi setiap kentut misalnya dia harus wudu, setiap kentut wudu, ya, dan ini menjadi satu keyakinan, ya, mewajibkan dirinya harus wudu. Ini tidak dibenarkan, ya, karena mungkin seseorang pernah dapati, gitu, ya, dari antum sekalian pernah dapati satu hadis dari Nabi SAW, man ahdatsa wa lam yatawadda faqad jafani. Rasulullah SAW menyebutkan di sini, ya, man ahdatsa, siapa yang mengalami hadas, ya, buang angin, ya, walam yatawadda, kemudian dia tidak langsung wudu, faqad jafani, ya, dia telah jauh dariku, gitu, ya, jafani. Nah, ternyata, ya, hadis ini setelah diteliti adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu adalah hadis palsu. Maka tidak ada satu kewajiban seseorang, misalnya dia kentut atau mengalami hadas kemudian dia harus wudu, itu tidak. Tapi memang satu anjuran, gitu, ya, satu anjuran seseorang untuk menjaga wudu, itu satu kebaikan, tetapi tidak sampai pada kewajiban. Kemudian berikutnya yang ke-20 adalah al-adhkar al-mubtadi'ah allati tuqalu fi awalil wudu wa asna'ihi wa aqibihi. Jadi ada satu doa, mungkin, ya, saya dulu pernah dapati juga. Jadi di sebagian kaum muslimin itu ada yang meyakini, bahkan mungkin, ya, adanya satu doa yang diucapkan ketika membasuh wajah, ya, ketika membasuh tangan, ketika mengusap kepala, ya, membasuh kaki dan lain sebagainya. Ada doa-doa tertentu, ya. Jadi setiap wudu nih basuh kumur, ya, berdoa, basuh wajah berdoa, basuh tangan berdoa. Ternyata ini adalah
zikir-zikir yang bukan warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan secara sekilas kita bayangkan setiap basuh muka misalnya ya, setiap basuh tangan, setiap basuh kaki misalnya, kemudian kita harus berdoa, nanti bisa panjang wudunya ya enggak. Nah kemudian belum lagi misalnya kita wudunya di toilet ya, dan pasti dalam doa itu kan pasti disebutkan lafaz Allah ya, lafzun jalalah, maka ini tidak dibenarkan ya. Dan doanya yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa yang setelah wudhu gitu ya. Nah di sini ada hadisnya, ma minkum min ahadin yatawadda ya fayuballik atau fayusbih ya fayusbir al wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa ma syaa Allah. Satu keutamaan ketika seorang habis wudhu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Masya Allah. Yadkhulu min ayyiha syaa. Nah, kemudian ada doa yang sering kita ucapkan ya, dan doa ini juga sangat populer. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Taib. Berikutnya adalah hukum tasmiyah halal wudu. Jadi hukum membaca bismillah ketika wudu ya. Secara singkat saya sebutkan di sini hukumnya adalah mustahabah ya. Mustahabah itu ya sunnah, tidak sampai wajib, jadi sunnah saja. Kemudian yang ke-21 tarku ruknin min arkanil wudu li ghairi udhrin syar'iyyin, meninggalkan rukun wudu. Nah ini satu bentuk kelalaian ya, mungkin lupa nggak basuh wajah, lupa nggak basuh tangan ya, ini juga harus diulangi wudunya. Kemudian di sini ada mutahrikil khotim awis sa'ah indal wudu. Mungkin yang terakhir ya pembahasan kita di kali ini, pertemuan kali ini, yaitu tidak menggerakkan ya. Tahrik itu menggerakkan atau digerakkan lah ya, diputar-putar gitu ya. Apa al khotim? Khotim itu cincin, awis sa'ah atau jam tangan ketika berwudu, karena bisa jadi khotim cincin yang dipakai ini bisa menghalangi air ya masuk ke bagian dalam yang di bagian itu ya, bagian dalam yang terkena yang terhalangi oleh cincin tadi, jadi digerak-gerakkan, diputar-putar gitu ya. Begitu juga dengan jam tangan. Nah jam tangan kan biasanya juga lebih besar, maka ini harus perlu kita perhatikan ya, agar supaya betul-betul wudhu kita sah ya, karena wudhu ini atau bersuci adalah bagian daripada syarat sah sholat. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan diskusi di grup. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.